Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, pejuang UTBK SNBT atau siapapun yang bisa melihat channel ini. Pada video kali ini kita masih melanjutkan membahas tes potensi skolastik seri keempat sebagai persiapan UTBK SNBT. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi sub penalaran umum, yaitu tes logika. Ada beberapa variasi yang pernah muncul pada soal TPS logika ini. Variasi 1, redaksinya biasanya seperti ini. Misal, semua kambing adalah pemakan rumput. Bagian binatang adalah kambing. Maka jawabannya apa? Atau kesimpulannya apa? Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal semacam ini? Nah, lihat yang di garis merah ya, atau di garis bawah. Ini adalah inti atau premis pertama, dan ini juga sekaligus premis utama yang diharapkan menjadi kesimpulan yang sama. Jadi di sini semua kambing adalah pemakan rumput. Jadi kata semua itu artinya mutlak, tidak ada pengecualian. Di yang namanya kambing itu pasti makan rumput di sini ya ketentuannya. Nah, dari sini kita bisa menyeleksi mana yang salah. Jadi kalau semua ya yang kata sebagian kambing itu pasti salah. Kita sisihkan saja. Nah, yang A salah. Kemudian yang E salah. Kenapa E salah? Karena E itu kan semuanya benar, sementara A itu sudah kita anggap salah. Gitu ya. Jadi otomatis. Berikutnya kata kedua atau premis kedua, sebagian binatang adalah kambing. Ini juga merunut ke kalimat pertama. Maksudnya gitu ya. Jadi dia harus diikat dengan atau tertuju pada kalimat sebelumnya. Nah, sebetulnya dari sini kita bisa sudah mengambil kesimpulan bahwa kalau sebagian atau kata sebagian itu artinya beberapa atau tidak semua. Nah, kalau di matematika ada konteks logika, maka dari sini kita bisa menyisihkan yang salah. Yang salah, semua pemakan rumput adalah binatang. Ini tidak nyambung ya secara logika dengan premis pertama dan premis kedua. Kemudian semua pemakan rumput adalah kambing, ini hanya membolak-balik saja ya. Ini bukan kesimpulan yang diinginkan, sehingga yang paling tepat adalah sebagian binatang adalah pemakan rumput. Nah, masih variasi yang pertama, redaksinya biasanya seperti ini. Semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat, sementara dokter adalah anggota asosiasi. Nah, kesimpulannya apa? Oke, perhatikan yang di garis bawah. Semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. Ini seperti yang sudah disampaikan ya, ini mutlak semua. Nah, sementara dokter adalah anggota asosiasi. Jadi ada kata sementara. Di kata sementara ini bisa diartikan sebagai sebagian atau tidak semua. Oke ya. Nah, dari sini kita bisa menyeleksi pilihan yang salah. Sementara peserta rapat bukan anggota asosiasi profesi. Ini bertentangan dengan premis pertama ya. Jadi intinya kalau dia anggota asosiasi profesi ya hadir atau wajib hadir dalam rapat. Kemudian ini juga bertentangan dengan premis kedua, gitu ya.
Yang yang jawaban D, semua dokter hadir dalam rapat, padahal di kata keduanya itu sementara, jadi tidak semua. Kemudian ini juga sama dengan yang D, intinya tidak semua dokter gitu ya. Jadi yang paling logis adalah yang jawaban C, sementara peserta rapat adalah dokter. Variasi yang kedua, ini biasanya seperti ini contohnya. Semua penduduk pesisir pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Pak Bardi tinggal di pesisir pantai dan berdagang sembako. Ya, kalimat yang di garis bawah seperti yang sudah saya sampaikan itu adalah premis 1 dan premis 2 atau premis utama dan premis pendukung. Kira-kira seperti itu ya. Jadi yang kalimat pertama itu mutlak ya. Jadi semua penduduk pesisir pantai itu pasti, kira-kira seperti itu, bermata pencaharian sebagai. Nah ini kok ada Pak Bardi tinggal di pesisir pantai dan berdagang sembako. Jadi kata tinggal di pesisir pantai itu harusnya merujuk ke mata pencaharian nelayannya. Itu udah pasti, gitu ya. Nah jadi kalau berdagang sembako berarti ini kemungkinan adalah sambilannya. Itu logika atau kesimpulan yang diharapkan. Ya. Nah, kita sisihkan jawaban yang salah dulu. Pak Bardi adalah penduduk pesisir pantai dan tidak, ini juga sudah menyalahi ya premis pertama. Yang C salah, penduduk pesisir pantai semua bermata pencaharian seperti Pak Bardi, tidak ya. Yang pasti penduduk pesisir pantai itu pasti nelayan. Semua orang yang menjadi nelayan umumnya, ini bukan umumnya lagi tapi sudah pasti ya di pesisir pantai. Kemudian Pak Bardi tinggal di pesisir pantai karena ia bermata pencaharian sebagai nelayan. Ini sebenarnya hampir mirip ya dengan kesimpulan yang diinginkan, tapi yang lebih logis itu yang E. Jadi meskipun Pak Bardi berdagang sembako, tapi ia tetap bekerja sebagai nelayan karena itu profesi utamanya yang karena dia tinggal di pesisir pantai. Yang terakhir adalah variasi ketiga, ini agak panjang kalimat premisnya. Contoh redaksinya seperti ini. Seorang pemain sepak bola yang baik selalu menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap bertanding. Orang yang sportif belum tentu pemain sepak bola. Joko Solistyo adalah seorang penyerang atau striker andal dalam sepak bola. Joko Solistyo adalah karyawan swasta. Seorang striker belum tentu sportif dalam bertanding. Jadi agak berputar-putar gitu ya. Nah, kemudian kita disuruh atau diminta menjawab kesimpulannya. Ya, ini kalimat yang kita garis bawah adalah kalimat yang mengandung kata-kata kunci. Sekarang kita ke pembahasan kenapa kita sisihkan jawaban yang salah ya. Di sini jawaban yang salah adalah bank swasta itu mempunyai karyawan yang sportif. Nah, di sini kata yang mengandung bank swasta adalah Joko Solistyo adalah karyawan swasta. Jadi kata kunci yang pertama adalah pemain sepak bola yang baik, menjunjung tinggi sportivitas. Kemudian orang yang sportif belum tentu pemain sepak bola. Joko Sulistyo itu seorang striker sepak bola. Joko Sulistyo adalah karyawan swasta. Seorang striker belum tentu sportif. Jadi bank swasta itu mempunyai karyawan yang sportif itu tidak masuk logika dalam kesimpulan ini. Karena di Joko Susilo adalah striker, sementara di akhir kalimat soal ini itu belum tentu sportif. Jadi yang C otomatis ada. Kemudian yang B, Joko Solistyo bersifat sportif dalam bekerja. Ini
ngomongin sepak bola sebenarnya, tidak ada urusannya sama pekerjaan, tidak sambung kira-kira seperti itu. Kemudian yang A, Joko Sulistyo menjunjung tinggi sportivitas. Di sini kalimat terakhirnya adalah belum tentu sportif, jadi salah. Kemudian Joko Sulistyo bukan pemain sepak bola yang baik. Ini sudah menjustifikasi atau artinya mutlak ya. Jadi hampir betul, cuman yang menjadi masalah adalah dia itu langsung memvonis kalau Joko Sulistyo itu pasti bukan pemain sepak bola yang baik. Jadi yang paling mendekati atau paling benar itu yang E, Joko Sulistyo mungkin bukan pemain sepak bola yang baik. Nah adik-adik, itulah penjelasan pada video kali ini. Terima kasih. Bagi yang suka silahkan like, komen, dan subscribe untuk mengembangkan channel ini lebih lanjut. Sampai jumpa pada topik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.